Episode 646-650. Xiao Yan berjalan perlahan dan mendekati Sun Min Linghu. Saat jarak semakin dekat, Xiao Yan menyadari bahwa bulu rubah yang gesit dan lincah ini sangat lembut, seolah-olah memiliki kekuatan sihir lain. Pergilah ke neraka, manusia. Tepat ketika Xiao Yan berada 3 meter dari rubah yang cepat dan sensitif, rubah yang cepat dan sensitif yang nafasnya sekarat tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan yang sangat menyilaukan meledak seketika, menyerang Xiao secara langsung, peradangan. Saat asap putih dari rubah lincah menghilang, semangat juang Xiao Yan mulai pulih, dan dia secara alami tidak takut dengan serangan rubah lincah. Ia tidak menyerang dirinya sendiri. Ini sudah berakhir. Penguasa kuno Yi Huo Heng di tangan Xiao Yan menebas rubah yang gesit dan sensitif itu. Saat berikutnya, rubah yang gesit dan sensitif itu benar-benar hilang. Tetapi bahkan jika dia mati, rubah yang gesit dan sensitif masih tidak mengerti mengapa manusia ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hanya saja rubah yang gesit dan lincah ini tidak mengetahui bahwa Xiao Yan kini tidak hanya memiliki kekuatan jiwa untuk mempertahankan dirinya, tapi juga api suci itu perlahan-lahan mengubah tubuh Xiao Yan, bahkan sekuat yang gesit dan lincah, rubah, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Yan, ada salahnya. Benar-benar anak yang berhati-hati. Xinyan tersenyum perlahan, lalu berkata, tentu saja, Xiao Yan telah lama mengetahui konspirasi rubah yang cepat dan lincah ini berdasarkan kekuatan jiwanya. Di mana inti sihirnya? Xiao Yan melihat rubah yang cepat dan sensitif telah benar-benar jatuh, dan segera mendekat perlahan, dan menemukan bahwa tidak ada jejak darah yang mengalir dari tubuh rubah yang cepat dan sensitif, atau bahkan keberadaan inti sihir. Tidak, rubah yang gesit dan sensitif ini baru saja mengeluarkan darah. Mengapa tidak ada bekas darah sekarang? Dan tidak ada inti ajaib. Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan heran. Situasi ini jelas tidak masuk akal. Sejauh yang saya tahu, meskipun ini adalah ruang khusus, binatang mati yang diubah oleh pembangkit tenaga listrik yang jatuh itu memang memiliki inti iblis. Bagaimana mereka bisa tampil seperti ini? Jangan khawatir, lihatlah pusat dari pikiran rubah yang gesit dan lincah itu. Xinyan berkata sedikit. Kosong. Xiao Yan dengan lembut membukanya dengan penguasa api abadi kuno, hanya untuk menemukan bahwa pusat pikiran rubah cepat dan lincah yang awalnya menyimpan inti sihir itu kosong. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Xinyan segera merenung sedikit. Jelas sekali, bahkan Xinyan pun tidak begitu paham dengan situasi ini. Kenapa aku merasa inti sihir ini telah diambil? Mata Xiao Yan perlahan menatap kekosongan dari pusat pikiran rubah yang cepat dan sensitif, dan dia segera merasakannya. Itu diambil. Xinyan mendengar ini dan langsung mengagumi tebakan berani Xiao Yan. Saya mengetahui dari awal bahwa meskipun rubah yang gesit dan lincah ini cukup kuat, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang harus dipastikan bahwa itu adalah kurangnya inti sihir. Xiao Yan berkata dengan tenang. Meskipun aku tidak tahu kenapa, intuisiku memberitahuku bahwa inti sihir yang menghilang secara misterius mungkin ada hubungannya dengan Gunung Luoling. Xiao Yan perlahan menatap 3 barisan gunung besar di atas tanah datar Gunung Luoling. Pertama, mari kita cari beberapa binatang mati di sini. Jika masih seperti rubah yang cepat dan lincah ini, saya khawatir sama dengan dugaan saya. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, ada nyala api terang di ujung jarinya. Muncul, lalu berjalan menuju tubuh rubah gesit dan sensitif di depannya. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena rubah gesit dan lincah ini tidak memiliki sari darah dan inti sihir, tidak perlu meninggalkannya. Tapi aku lupa sebuah pertanyaan. Jika rubah yang gesit dan lincah ini tidak memiliki darah, apakah darah selama pertempuran hanyalah tipuan? Kata Xiao Yan perlahan, lalu meletakkan penguasa kuno api abadi di punggungnya. Pergi tidak jauh. Tempat lain, di mana Mu Yingying dan yang lainnya berada. Ada seseorang di sini. Mu Yingying menutup matanya dan beristirahat, tapi dialah yang pertama berbicara. Sungguh menakjubkan. Ling Xuan, yang berada di sampingnya, sedikit mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Hati-hati, tim ini agak kuat. Suara Mu Yingying mengandung sedikit rasa berat. Jelas tim ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Oh, sungguh sial, saya tidak tahu bagaimana kompetisi tim kali ini sampai di Gunung Luoling ini. 3 raja di Gunung Luoling tidak mudah untuk diganggu, dan misi kali ini sebenarnya adalah melawan 5 elemen binatang.
Binatang 5 elemen ini tidak mudah untuk dihadapi. Kecuali jika Anda memiliki atribut 5 elemen, jika Anda menghadapinya sendirian, monster 5 elemen ini diketahui tidak terkalahkan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa kepala istana mengirim kami ke sini. Yang berbicara adalah seorang pria berpakaian biru. Pria itu santai, dan mengumpat di mulutnya. Oke, Shaoyang, jangan mengeluh. Sekarang kita sudah mendapat 2 kartu kayu. Jika kita dapat 1, kita punya kualifikasi untuk masuk. Jika saatnya tiba, mari kita lihat 2 tim lainnya yang mana. Pemimpin tim yang populer berkata dengan bangga. Kapten, kamu masih pintar. Pria yang dikenal sebagai Shaoyang tersenyum tipis ketika mendengar ini, lalu berjalan melewati rerumputan tempat Mu Yingying bersembunyi. Batuk, batuk. Bu baru saja berjalan ke semak-semak tempat Mu Yingying dan yang lainnya bersembunyi, tiba-tiba terbatuk, lalu mengedipkan mata ke kapten mereka, tidak tahu apa yang dia lakukan. Ayo pergi, cari tempat dulu, dan biarkan tim lain bertarung dan keluar. Setelah kapten selesai berbicara, kecepatannya melonjak dan dia menghilang di sini. Shaoyang melirik ke arah kapten, dan kemudian ke rumput aneh di sampingnya, sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia tidak berhenti dan pergi dari sini. Saya khawatir ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Meskipun Mu Yingying melihat beberapa orang pergi, dia tidak merasa lega. Karena orang yang memimpin tim barusan bahkan lebih menakutkan dari Xiaoyan. Jika lebih menakutkan dari Xiaoyan, maka Xiaoyan sudah berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 gelombang. Saya khawatir kekuatan kapten ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Tidak, menurutku keberadaan kita sudah terungkap, jadi ayo kita keluar dari sini dulu. Mu Yingying bangkit sedikit dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Bagaimana dengan Xiaoyan? Jika kita pergi seperti ini, aku khawatir Xiaoyan tidak akan bisa menemukan kita. Mu Feng berkata sedikit, tidak apa-apa, aku akan meninggalkan kabar untuknya. Saat dia melihat kita, dia tentu akan mengetahuinya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, nyala api biru kecil mengalir keluar dari ujung tangannya dan kemudian bersembunyi di tempat gelap. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Mu Yingying tidak ragu-ragu, dan segera berangkat. Apa yang kamu jalankan, wanita yang aneh? Ling Xuan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, tapi dia tetap mengikuti. Hei, bukankah orang-orang inilah yang membentuk tim antara kuil manusia dan kuil bumi kita? Sekelompok orang yang baru saja menghilang muncul, dan kemudian Shaoyang tersenyum perlahan. 4 orang, kekuatan rata-rata adalah 2 di akhir Kaisar Dou Bintang 5, 1 di tahap awal Kaisar Dou Bintang 6, dan Ling Xuan di tengah Kaisar Dou Bintang 6. Salah satu orang di tim yang bertanggung jawab atas penyelidikan berbicara perlahan. Lupakan saja, menurutku tanda kayu itu tidak ada pada mereka. Biarkan mereka menari sebentar, karena wanita itu telah meninggalkan pesan untuk Xiaoyan, mari kita tunggu dia di sini. Saya ingin melihat siapa yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Setelah pemimpin tim selesai berbicara, dia tersenyum perlahan, tapi senyumannya mengandung kesombongan yang sangat arogan. Ketika paviliun Fenxiang sedang berjalan lancar, beberapa pasukan rahasia di kejauhan juga bersemangat untuk bergerak. Kota Xuanling di luar keluarga kerajaan Xuanling. Di aula lelang besar kota Xuanling, di dalam sebuah rumah yang indah, rumahnya penuh dengan perhiasan emas dan perak, yang terlihat cukup mewah. Pada saat ini, Qianying perlahan-lahan berbaring di tempat tidur, dan kemudian ruang dalam beberapa meter dari tempat tidur sedikit menggeliat, dan sekelompok ki hitam lahir dalam sekejap. Bukankah ini burung gagak hitam? Sudah lama sekali. Sebuah suara manis terdengar perlahan, dan kemudian di atas tempat tidur, seorang wanita dengan radian menggoda tersenyum. Melihat lebih dekat, bukankah ini Blood Rose yang mengendalikan keluarga kerajaan Xuanling dan bahkan pelelangan di kota Xuanling? Hehe, Blood Rose, sepertinya nutrisimu semakin banyak. Pria yang dikenal sebagai gagak hitam itu mendengus pelan, tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan seekor burung gagak yang menyihir berdiri di bahunya. Hehe, aku tidak menggunakan kesempatan itu pada awalnya, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Sue Qiangwei masih terbaring di tempat tidur dan berkata dengan malas, kulit putih yang menjulang dan beberapa tempat misterius cukup menggoda. Tuan penggali kubur, izinkan saya memberitahu Anda bahwa rencana itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dark Crow secara alami tidak akan diganggu oleh Blood Rose, jadi dia membuka mulutnya sedikit. Hantu penggali kuburan, jangan menjadi hal yang buruk, lagi pula,
kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Darah Mawar mencibir. Menurut instruksinya, Paviliun Fanxiang sekarang mengadakan kompetisi di sekte tersebut. Lokasinya di Gunung Luoling. Saya sudah mengirim seseorang untuk pergi ke sana. Gagak hitam berkata sedikit. Apa? Mendengar kata-kata itu, Blood Rose tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut, dan dia sangat marah pada gagak hitam. Penggalian kuburan, teriakan nyaring keluar dari mulutnya. Sial, kamu hanya akan memusnahkan seluruh pasukan kami. Kita telah mempersiapkannya selama ratusan tahun, tidak peduli seberapa besar kebenciannya, bukankah kita harus menunggu? Pupil Blood Rose berlumuran darah, dan hantu muncul dari tubuhnya, dan dia berkata dengan marah kepada gagak hitam. Saya hanya mengikuti perintah. Menghadapi tekanan kuat dari Blood Rose, burung gagak di bahu gagak hitam tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Tidak, segera bawa kembali orang-orangmu. Pada saat ini, tidak ada yang bisa terjadi. Blood Rose tahu bahwa kekuatannya dan Dark Raven hampir sama. Bagaimanapun, keduanya adalah salah satu dari 9 kaisar hantu di dunia hantu, jadi dia harus mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, aku khawatir dia sudah memasuki Gunung Luoling. Dark Crow berkata tanpa perubahan apapun di wajahnya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, kaisar hantu kembar itu salahnya sendiri, dan hati kaisar hantu tidak tertuju pada manusia itu. Saat itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik misterius di hutan mayat Yin, jadi aku khawatir hati kaisar hantu telah diambil oleh orang lain. Sue Qiangwei secara alami mengetahui pikiran dari hantu penggali makam abadi ini. Ini hanya salah satunya. Saya tidak tahu maksud Tuan Guixian. Saya diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Sebelumnya, kali ini, aku di sini hanya untuk memberitahumu. Kata gagak hitam dengan murung. Aku tahu, aku akan melewatimu kali ini. Jika ada tindakan tidak sah lainnya seperti ini, aku khawatir 2 orang dewasa Guixian lainnya tidak akan melewatimu. Sue Qiangwei menggigit hatinya dan berbicara sedikit. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setelah burung gagak hitam selesai berbicara, dia tidak repot-repot tinggal di sini lebih lama lagi, dan kemudian perlahan berubah menjadi burung gagak yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di dalam rumah. Dengan lenyapnya burung gagak hitam, amarah yang diredam oleh mawar darah tiba-tiba meledak, dan hantu-hantu seram terus memancar, dan dia terus berkata, hantu penggali kubur sialan, apa yang kamu lakukan? Blood Rose secara alami mengetahui keluhan antara dewa penggali makam dan paviliun dupa pembakaran, tetapi dewa hantu penggali makam ini bertindak sangat rendah hati, jadi Blood Rose pasti tidak akan percaya bahwa dewa hantu penggali makam berperang melawan paviliun dupa pembakaran untuknya keluhan pribadinya sendiri. Seseorang, setelah berpikir sejenak, tidak ada hasil, lalu darah naik perlahan-lahan diminum. Tuan Kaisar Hantu, ada apa? Suara Blood Rose baru saja jatuh, dan hantu penjaga dunia hantu langsung muncul di luar pintu. Ada lusinan penjaga hantu di bawah Sue Qiangwei. Kekuatan para penjaga hantu ini semuanya dilatih oleh Sue Qiangwei, dan mereka adalah bawahan Sue Qiangwei yang paling terpercaya. Temukan aku apa yang dilakukan hantu penggali kubur akhir-akhir ini. Dan mari kita lihat apakah Dark Cross dan yang lainnya telah menemukan pintu masuk baru ke 3 hari misterius selain 3 bagian saat ini. Darah Mawar berkata dengan dingin. Ya, penjaga hantu itu mendengar kata-kata itu, dengan hormat, lalu perlahan mundur, dan kemudian tidak mengganggu darah yang naik. Bajingan sialan, apa yang kamu coba lakukan? Blood Rose masih merasa ada yang tidak beres. Hantu abadi penggali makam dan 2 dewa hantu lainnya memiliki kaisar hantu mereka sendiri, dan dewa hantu yang diikuti oleh kaisar hantu mereka berbeda. Gagak hitam setia mengikuti hantu penggali makam. Adapun mengapa gagak hitam tidak mengkhianati, darah mawar tidak diketahui. Bagaimanapun, darah mawar dari hantu penggali makam mengetahui bahwa hanya gagak hitam yang merupakan hantu. Adapun hantu abadi tempat Blood Rose berdiri, ada 2 hantu abadi. Adapun yang terakhir, Blood Rose tidak tahu. Hehe, sepertinya Blood Rose ini masuk ke Suan Santian ratusan tahun yang lalu, dan itu sudah sangat bagus. Di kota Suanling, bayangan gagak hitam perlahan muncul, menyaksikan darah besar naik dikendalikan oleh darah naik. Di rumah lelang, mau tak mau aku berpikir sedikit gelombang aku tidak tahu kapan aku bisa menjalani kehidupan seperti itu. Meskipun dunia hantu itu bagus, tapi gelap sepanjang hari, di mana lagi di sana. Menjadi kemakmuran di dunia. Petik 2.
Jika Lord Guixian penggali makam berhasil kali ini, itu bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang telah saya berikan kepada saya di awal. Saya juga dapat meninggalkan dunia hantu dengan ketenangan pikiran dan menemukan tempat suci di bumi untuk menjaga hidup saya. Wajah Pare Gagak Hitam tiba-tiba memberi petunjuk. Senyum sutra. Pada saat ini, di luar pembakaran yang jauh Incense Pavilion, seorang pria berjubah hitam, dikelilingi aura hitam, perlahan melepas jubah hitamnya, lalu menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan. Xiao Yan, kali ini, kamu membuatku lebih mudah menemukannya. Setelah sosok yang dikelilingi hantu selesai berbicara, dia mengelus kekosongan di depannya, dan tiba-tiba sebuah gulungan muncul di tangannya dan melemparkannya secara tiba-tiba. Sabu, saat berikutnya, kekosongan di depan pria itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi pusaran, yang sepertinya mengarah ke saluran luar angkasa di suatu tempat. Untungnya, ada gulungan teleportasi luar angkasa yang diberikan Gagak Hitam kepadaku, jika tidak, aku mungkin tidak dapat menemukan koordinat Gunung Luoling. Petik 2, Xiao Yan, Kaisar Hantu Sin, aku di sini. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melompat ke dalamnya dan menghilang. Tepat ketika pria ini muncul tidak jauh dari paviliun Fenxiang, Fen Tianyu di atas langit segera menjadi gelisah, seolah-olah secara otomatis bertahan. Apa yang salah? Melihat ini, beberapa murid di paviliun Fenxiang yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, semua melihat perubahan Fen Tianyu dengan bingung. Tidak apa-apa, semuanya, ayo pergi dan sibuk. Salah satu murid berkata perlahan, dan kemudian murid-murid yang terkejut itu mendengar kata-katanya, semua tidak ragu-ragu, dan mulai bekerja sendiri. Akhir-akhir ini benar-benar tidak damai. Sepertinya saya harus melaporkannya kepada para tetua. Setelah murid itu selesai berbicara, dia segera menghilang, jelas sedang mencari seseorang. Sabu-sabu, terdapat banyak pepohonan yang menjulang tinggi di lapangan terbuka Gunung Luoling, jadi Anda tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Pada saat ini, di atas pohon, seorang pria dengan penggaris yang berat di punggungnya sedang berjalan dengan cepat dan cepat. Sedangkan di kakinya terdapat sapi api biru bertanduk dua, dan bekas api kuning yang menyala di kedua tanduknya sedang sekarat. Aneh, binatang mati di sini jelas memiliki darah, tapi kenapa? Xiao Yan jelas telah melukai King Huoniu dengan serius dan terus mengikuti King Huoniu. Setelah mengikuti King Huoniu, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun King Huoniu terluka parah oleh dirinya sendiri, darah yang mengalir dari lukanya hanya bertahan beberapa menit dan kemudian tidak ada darah yang keluar. Kemudian darah berhenti mengalir, dan King Huoniu jatuh dengan keras. Sisi, melihat King Huoniu jatuh, Xiao Yan bergegas ke sisinya, masih menggunakan metode yang sudah dikenalnya untuk memeriksa apakah King Huoniu memiliki inti ajaib. Ini sudah kepala ke-10, kenapa masih belum ada inti sihir? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Sepertinya ada beberapa rahasia di Gunung Luoling ini, dan saya bisa merasakannya. Rahasia di Gunung Luoling ini sepertinya ada hubungannya dengan pegunungan tempat tinggal tiga Raja Gunung Luoling. Xinyan telah membicarakannya beberapa hari ini. Waktu sepertinya memperhatikan sesuatu. Tetapi meskipun binatang mati ini tidak memiliki inti sihir, mengapa kekuatan darah di tubuh mereka begitu tipis? Saya bisa mengendalikan kekuatan dengan baik. Tidak mungkin saya menyebabkan binatang mati ini mengeluarkan banyak darah hingga mati. Xiao Yan bergumam. Xiao Yan sedang melihat tubuh King Huoniu, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Aduh, sungguh sial, kenapa binatang mati di Gunung Luoling semuanya terlihat sama? Mungkinkah kekuatan darah dalam tubuh binatang mati di sini hanya 1/10, jadi kemana sisa darah dan inti sihirnya pergi? Xiao Yan menginjak King Huoniu dan berkata sedikit. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yan membunuh banyak binatang mati. Di antara binatang mati ini, yang terkuat memiliki tingkat Kaisar Petarung Bintang 6, tetapi bagi Xiao Yan itu seperti setetes air dalam ember. Namun, setelah Xiao Yan membunuh beberapa kali berturut-turut, dia juga menemukan rahasia binatang mati ini. Memang ada sedikit darah di tubuh binatang mati ini, tetapi kadar darahnya sangat jarang. Jika darah binatang normal dibandingkan dengan 100, saya khawatir binatang mati ini hanya memiliki 10 di tubuhnya. Selain itu, tidak ada satupun binatang di dalam binatang mati ini yang memiliki inti iblis. Memang benar monster normal kemungkinan besar tidak memiliki inti sihir, tetapi untuk monster di atas Dodi, kecuali untuk keadaan yang sangat khusus, semua monster memiliki inti sihir.
Lupakan saja, ayo kembali dulu. Setelah menemukan tanda kayu, kita bisa memasuki wilayah 5 elemen binatang. Pada saat itu, kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan tubuh binatang 5 elemen ini. Ini adalah bahan terakhir untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan nafas leluhur Xiao Xuan di tubuh Dao sedikit bergetar. Ayo pergi, aku akan bersenang-senang untuk pergi. Jika sesuatu terjadi pada Mu Yingying dan yang lainnya, dengan kekuatan mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Xiao Yan langsung membakar binatang mati di bawah kakinya, dan kemudian perlahan bergerak menuju kembali sama cara. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat. Di mana orang-orangnya? Xiao Yan datang ke sini, dan dengan kekuatan jiwanya, dia memang bisa memastikan bahwa ada sisa nafas Mu Yingying di sini, tapi dia tidak melihat siapapun. Dia menatap matanya sedikit, dan menemukan bahwa tidak ada sosok, dan segera mengerutkan kening. Karena dengan persepsinya yang tajam, Xiao Yan sepertinya menemukan bahwa tidak hanya nafas Mu Yingying dan yang lainnya, tetapi juga nafas orang lain, meski lemah, masih ditangkap oleh Xiao Yan. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen. Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Api. Pada saat berikutnya, nyala api biru kecil tiba-tiba muncul dari semak-semak besar di depan Xiao Yan. Kemarilah, Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian kekuatan isap yang kuat menyerap kekuatan api biru. Begitu, apakah mereka menemukan musuh kuat lainnya? Biarkan aku berhati-hati, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri setelah merasakan berita di api biru. Hehe, kupikir pria yang diisukan berada di aula kemanusiaan itu suci. Ternyata dia masih muda. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, 5 sosok menakutkan tiba-tiba muncul di sekitar semak-semak keluar. Di antara 5 orang, 4 pria dan 1 wanita perlahan mengepung Xiao Yan. Sedangkan untuk wanita itu, dia perlahan menatap Xiao Yan, mencoba mengendalikan keberadaan Xiao Yan. Ini benar-benar pertarungan besar. Kepala Xiao Yan sedikit panas, 5 orang di depannya jauh dari kekuatan tim pelangi sebelumnya. Sebelum tim pelangi menjadi yang paling kuat, hanya Kapten Feng Ling yang telah mencapai puncak tahap tengah Do di bintang 6, tetapi saat ini, kekuatan tim Xiao Yan di depannya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada tim pelangi. Aku tidak tahu berapa banyak. Xiao Yan baru saja membuka mulutnya ketika dia disela oleh salah satu dari 5 orang itu. Jangan bicara omong kosong, serahkan tanda kayu di tubuhmu, lalu keluar dari Gunung Luoling. Seorang pria kekar yang sekilas tahu bahwa dia adalah pria yang kuat berkata dengan tegas. Kartu kayu. Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu perlahan memusatkan pandangannya ke tengah-tengah 5 orang itu. Saya tidak tahu mengapa, dengan persepsi tajam Xiao Yan dan kekuatannya sendiri di tahap akhir Do di bintang 6 gelombang, saya benar-benar merasakan tekanan yang sangat kejam dari sosok ini. Kapten, anak ini, melihat hal tersebut, pria kekar itu mau tidak mau merasa tidak senang, dan langsung berkata kepada pria yang berada di tengah-tengah tim. Orang yang membunuh Kaisar Hantu Kembar itu memang sedikit sombong. Tetapi di bawah tekanan kekuatan absolut, saya yakin kesombongan semacam ini akan dihancurkan. Kapten tim Downing berbicara perlahan. Kami adalah tim Downing, nama saya Guanglu, dia tunangan saya Anli, yaitu Tan Shaoyang, ini Qianzhang, sedangkan orang yang baru saja memberitahu Anda adalah Qian Qiu. Xiao Yan, meskipun orang-orang di paviliun dupa pembakaran telah mendengar banyak hal tentangmu, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya kamu yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Ayo pergi bersama. Guanglu pada dasarnya adalah orang yang cerdas. Pada awalnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi dengan berita yang diberitahukan oleh penguasa istana mereka kepada Guanglu, beritahu Guanglu bahwa Xiao Yan benar-benar luar biasa, orang, jadi saya tidak berani menganggap entengnya. Sial, 5 pertarungan 1, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau tenggelam, dan kemudian semangat juang yang mempesona perlahan menyatu, dan dia selalu waspada terhadap tim Downing. Di tim Downing ini, cukup sulit bagi Xiao Yan untuk menghadapi Kapten Guanglu sendirian, apalagi 4 rekan satu tim lainnya. Apalagi di Downing tim ini, kekuatan 4 rekan satu tim lainnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah memikirkannya, tim Fajar melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Lakukan, begitu suara Guanglu turun,
4 anggota tim Downing lainnya bergerak dengan tertib. Orientasi kelima orang tersebut menghadirkan bintang berujung 5, dan Xiao Yan dikelilingi olehnya. Minum, Xiao Yan mendengus pelan. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia tetap waspada di dalam hatinya. Jelas sekali, 5 anggota tim Downing, apakah itu Kapten Guanglu sendiri atau gabungan seluruh tim, sangatlah menakutkan. Xiao Yan, meskipun kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok kekar di tim Downing tiba-tiba berbicara, dan suaranya penuh bahaya. 5. Mereka benar-benar berduri. Tapi, saat berikutnya, murid Xiao Yan perlahan mengeluarkan gelombang api. Kalau begitu, ayo bertarung. Seluruh tubuh Xiao Yan langsung terbakar, dan kemudian dia mengepalkan penguasa kuno api abadi di tangannya dengan erat, dan aura mengerikan melawan langit dan bumi meresap. Sejak keluar dari pegunungan gurun, Xiao Yan belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kali ini menghadapi seluruh tim, Xiao Yan juga tidak takut. Benar saja, itu adalah Kaisar Dou Bintang 6. Qianzhang kekar di sebelahnya berkata, bahkan jika dia sudah tahu bahwa Xiao Yan adalah yang terkuat di aula rakyat, kekuatannya mungkin telah mencapai Kaisar Dou Bintang 6, tapi dia masih sedikit terkejut saat melihatnya dengan miliknya, mata sendiri. Apa kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 di tahap akhir? Tingkat pertumbuhan anak ini terlalu menakutkan. Saya ingat ketika dia bergabung dengan Istana Manusia, kekuatannya hanya Kaisar Dou Bintang 4. Dulu 5 tahun, dia belum berada di Paviliun Fenxiang. Kekuatannya telah meningkat pesat. Petik 2. Saya khawatir ini adalah ide dari wakil kepala aula Istana Manusia. Kapten tim Downing melihat fluktuasi semangat juang Xiao Yan yang menakutkan, dan segera menemukan kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan. Karena tidak ada penindasan yang disengaja oleh Yihuo Hengguchi dan Xiao Yan, tidak ada keraguan bahwa waktu di tahap selanjutnya dari Six Star Doudi akan terungkap. Berapa besar kekuatan ini? Kata Qian Qiu lainnya. Qian Qiu dan Qianzhang adalah dua bersaudara, tetapi kakak laki-lakinya Qianzhang bertubuh kekar dan Qian Qiu relatif kurus. Namun, kekuatan mereka berdua telah mencapai level tengah Doudi Bintang 6, dan bahkan kekuatan hidup setinggi peringkat kelima. Ya, ini bukanlah kekuatan kehidupan. Saat berikutnya, Anli, wanita di samping Guanglu, langsung menarik pergelangan tangan Guanglu, menahan keterkejutan Guanglu. Guanglu baru saja sadar kembali, dan tiba-tiba menemukan kelainan pada tubuh Xiao Yan. Berhenti bicara omong kosong, keluarkan papan. Kayu itu, jangan menderita sakit darah dan daging. Bagaimana mungkin Qianzhang ingin berbicara omong kosong dengan Xiao Yan? Tubuhnya bergetar, kaki depannya terangkat, dan dia tiba-tiba menginjak tanah. Bum bum bum, langkah Qianzhang sungguh luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan Qianzhang telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6. Selain itu, Qianzhang adalah tipe kekuatan, jadi kaki ini tiba-tiba membuka celah puluhan meter. Menembak ke arah Xiao Yan. Mundur, Guanglu buru-buru berteriak saat melihat ini, tapi dia tidak buru-buru menghentikan tembakan Qianzhang, karena kekuatan Guanglu telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Guanglu ingin melihat kekuatan Xiao Yan, dan itu adalah nilai keputusan. Tidak layak melakukannya sendiri. Sabu-sabu, 4 anggota tim Fajar lainnya melihat Qianzhang melancarkan serangan, dan segera mundur ke samping. Kapten, bukankah kamu bermaksud pergi bersama? Qian Qiu baru saja keluar dari lingkaran pertempuran, dan tiba-tiba berkata, Qian Qiu tidak bisa memikirkan obat apa yang dijual kapten ini di labu. Xiao Yan ini sepertinya punya rahasia lain. Lihat, masuk akal bahwa selama rata-rata Kaisar Dou menerobos Kaisar Dou Bintang 6, dia pasti akan melewati kehidupan Kaisar Dou Bintang 6, dan setelah melewatinya, kekuatan kelahiran juga akan lahir di tubuhnya, tapi kekuatan Xiao Yan ini telah mencapai kekuatan Kaisar Dou Bintang 6. Kaisar terlambat, tetapi tidak ada jejak vitalitas di tubuhnya. Ini adalah hal yang sangat sulit dipercaya. Guanglu berada di samping, diam-diam menyaksikan pertarungan Xiao Yan dan Qianzhang. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu. Meskipun kekuatan Qianzhang hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, saya khawatir pembangkit tenaga listrik umum di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 6 akan melakukannya, jangan menyerah terlalu banyak. Guanglu secara alami tahu bahwa Qian Qiu mengkhawatirkan keselamatan Qianzhang. Keluar. Qian Qiu sepertinya merasa tenang saat mendengar kata-kata kapten. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Xiao Yan siap menghadapi 5 orang pada saat yang sama,
tapi bagaimana dia bisa berharap keempat orang ini tiba-tiba pergi? Wah, teralihkan perhatiannya dari perkelahian, ini jalan buntu. Saat berikutnya, senang bisa datang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Segera, penguasa kuno Yi Huo Heng tiba-tiba dimasukkan ke dalam tanah, dan nyala api yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, dan kemudian melalui tangannya, penguasa kuno Yi Huo Heng langsung dimasukkan ke dalam tanah. Yang dimasukkan ke bawah tanah berubah menjadi gelombang api panas, menyerang retakan besar ribuan kaki. Bum bum bum, gelombang mengerikan itu baru saja bersentuhan, tetapi suara yang memekakkan telinga keluar, seperti pasir dan batu yang berterbangan, dan tiba-tiba meledak dari tanah. Senang, datang lagi. Meskipun Qianzhang pasti akan memenangkan papan kayu itu, dia cukup agresif. Sabu-sabu, gelombang kedua serangan tersebut belum berakhir. Di bawah naungan pasir dan batu yang berterbangan, Xiao Yan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan langsung mengeluarkan penguasa api aneh kuno, dan nyala api yang indah memancar dari matanya. Lapisan ketujuh menembus kaki kedua langit, ombaknya bertumpuk 1000 kaki. Suara menakutkan keluar seketika, dan kemudian ribuan kaki melihat bahwa sepertinya ada penguasa raksasa hitam besar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Raos seperti ini, dan Qianzhang tiba-tiba terkejut. Karena Qianzhang benar-benar merasakan fluktuasi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari atas kaki raksasa ini. Api di tubuh anak ini tidak beres. Pikiran pertama Qianzhang baru saja muncul, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tiba-tiba meledak dengan sekuat tenaga, mencoba mencegat serangan mengerikan ini. Bum bum bum, ribuan penguasa kuno api yang berbeda tiba-tiba menghantam Qianzhang, serangan yang begitu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik mendiang Kaisar Do Bintang 6 harus dihancurkan ke dalam sarang lebah. Brengsek, Qianzhang membentuk dinding tanah kuning di depannya saat ini, dan semburan energi kehidupan yang mempesona meresap ke dalam dinding bumi, tetapi energi kehidupan yang mempesona ini belum sempat menunjukkan kekuatannya. Kekuatan perlahan meredup di bawah serangan terus-menerus dari Xiao Yan, api aneh dan penguasa kuno. Hanya karena kamu ingin menghentikan kekuatan Kaisar Yan. Suara jijik langsung keluar dari mulut Xiao Yan. Yang disebut Kaisar Yan secara alami adalah api baru yang telah menyatu dengan 23 jenis api berbeda di tubuh Xiao Yan, dan sisanya adalah kekuatan api suci. Huang Quan marah. Sebuah suara kecil keluar dari hati Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan langsung mencapai ribuan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena penindasan yang disengaja oleh Xiao Yan, ditambah dengan pengaruhnya kecil, hanya Qianzhang yang merasakan pusing di kepalanya. Di bawah serangan kekuatan jiwa Xiao Yan dan penguasa kuno api yang berbeda, Qianzhang akhirnya tidak bisa menahan serangan besar terus-menerus dari Xiao Yan, dan tiba-tiba berlutut, dan jeritan terus keluar dari mulutnya, keluar. Api pada anak ini, bahkan beberapa tetua yang memurnikan obat di paviliun tidak begitu menakutkan, rahasia apa yang dimiliki anak ini. Guanglu berpikir dalam hati, tapi mau tak mau dia ragu-ragu. Menyelamatkan, pergi, 5 orang dikepung dan dibunuh. Guanglu juga menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan tidak terduga, jadi dia tidak berani menganggap entengnya dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Begitu suara itu turun, mata mereka berempat memancarkan pandangan tegas pada saat yang sama, dan mereka langsung memasuki medan perang. Saya masih belum bisa mengurangi 1 orang pun. Xiao Yan memandang Qianzhang yang diselamatkan oleh Guanglu, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Serangan jiwa yang tak terduga tadi, selain 7 kali lipat penguasa pemecah langit, tujuan Xiao Yan adalah menggunakan metode guntur untuk mengurangi tim Fajar menjadi 1 orang, tapi serangan mengerikan ini hampir melukai ribuan kaki secara serius, tapi diselamatkan oleh Guanglu. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda bersembunyi cukup dalam. Tidak heran jika Wang Chen tidak bisa melakukan 1 putaran pun di tanganmu. Guanglu menarik Qianzhang mundur sedikit, dan kemudian fluktuasi mengerikan di sekujur tubuhnya langsung menghilang, dan serangan Xiao Yan dengan mudah diuraikan. Namun bukan berarti serangan Xiao Yan tidak kuat, hanya saja sebagian besar sisa bayangan Qi dari penguasa langit pemecah lapisan ke-7 telah dikonsumsi dengan menyerang ribuan Zhang, sehingga begitu mudah diselesaikan dengan jalur cahaya. Kapten, anak ini sangat kuat. Ada bekas luka bakar yang terlihat jelas di tubuh kekar Qianzhang, dan melihat penampilan Qianzhang, dia jelas merasakan sakit. Kamu seharusnya tidak dipukuli seperti ini oleh anak ini. Qian Qiu datang ke Qianzhang,
tapi tidak ada yang tahu lebih baik dari dirinya tentang saudaranya, apalagi kekuatan, bahkan jika itu pertahanan, dia tidak akan begitu mudah dipukuli, dikalahkan. Entahlah, Xiaoyan sepertinya baru saja melancarkan serangan, yang membuatku berpikir bahwa pikiranku terkejut, dan kemudian aku dimanfaatkan oleh bayangan. Qianzhang berdiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir itu seharusnya merupakan serangan jiwa." Anli di samping membuka mulutnya. Sedikit, serangan jiwa. Guanglu sedikit terkejut. Meskipun hanya ada sedikit pengertian sekarang, saya pikir saya menemukan beberapa fluktuasi di tubuh Xiaoyan. Kemungkinan besar itu adalah serangan dari kekuatan jiwa. Kata Anli, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kamu juga seorang alkemis, dan kekuatan jiwamu tidak bisa lepas dari penglihatanmu. Jika Xiaoyan ini menggunakan kekuatan jiwa, bagaimana bisa dia luput dari kesadaranmu? Guanglu secara alami percaya pada tunangannya, Anli, tapi dia bertanya-tanya. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk bersembunyi dari langit, hanya ada satu kemungkinan. Petik 2. Kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah seorang alkemis yang lebih tirani dariku. Gagak hitam juga menganggapnya luar biasa. Dia baru saja menginjakkan kaki di alkemis kelas 1 tingkat kaisar atau keluarga dan tunangannya Guanglu. Butuh banyak usaha untuk mencapai ini, bagaimana Xiaoyan bisa lebih kuat dari dirinya? Orang-orang ini, Xiaoyan melirik tak berdaya ke tim Downing, yang sedang mendiskusikan berbagai hal, merasa bahwa mereka mengira seperti inilah rumah mereka. Sejujurnya, saya juga menantikan seberapa besar tantangan yang dapat diberikan tim Downing kepada saya. Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan spiritual dalam tubuh terus berkumpul, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan Natal disimpan gemetar, mengirimkan semburan kekuatan yang sangat tidak jelas. Mereka perlahan-lahan terbungkus di sini. Lupakan, ayo kita lakukan, tangkap Xiaoyan secara alami. Guanglu juga tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa, tapi Guanglunya bukanlah orang biasa, jadi dia bisa mengatakannya. Kali ini, mari kita lihat kemana tujuanmu. Di antara kelimanya, nafas Qianzhang sedikit lebih lemah. Baik Qianzhang dan Qianqiu berada di tahap tengah Dou di bintang 6. Sedangkan pria lainnya, namanya adalah Tan Shaoyang. Pria tampan dan gagah, kekuatannya juga berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6. Akhirnya dimulai. Faktanya, Xiaoyan sedikit tidak sabar menunggu mereka menunggu. Beberapa orang yang melihatnya melancarkan serangan, dan segera meregangkan pinggang mereka, api yang menyilaukan muncul. Tim Fajar dan Xiaoyan yang kuat saling berhadapan, dan pertempuran besar terjadi dalam sekejap. Qianzhang kamu di kiri, Qianqiu di kanan, Shaoyang kamu bertanggung jawab atas penahanan, aku serangan utama, Anli kamu bantu. Kecepatan beberapa orang itu sangat cepat, dan kata Guanglu. Kelima anggota tim Downing tidak disatukan karena mengikuti kompetisi beregu pada pukul 0. Mereka biasa bekerja sama untuk berburu monster bersama dan pergi berlatih bersama, jadi mereka bekerja sama dengan cukup baik satu sama lain. Terangan teredam terdengar, dan tepat di samping Xiaoyan, 5 roh pejuang bercampur api ganas tiba-tiba meraung ke arah 5 orang itu. Bum bum bum. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah jalan terang. Guanglu mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan hidup putih yang mempesona di tangannya langsung menghancurkan api pelatihan Douqi Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Siapapun, sama saja dengan orang idiot yang membicarakan mimpi. Rusak, mata Anli Mei di samping bergerak sedikit, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar langsung muncul, menyerang 4 api lainnya dengan ki yang bertarung. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Anli langsung mematahkan serangan Xiaoyan. Tingkat kekuatan jiwa ini mungkin baru saja melangkah ke alam kaisar. Xiaoyan melihat sekilas ranah kekuatan jiwa Anli, dan tentu saja menebak bahwa Anli adalah seorang alkemis. Nak, makanlah telapak tanganku. Sosok Xiaoyan bergerak cepat, namun Tan Shaoyang muncul di hadapan Xiaoyan seperti hantu, lalu ujung mulutnya menyeringai. Serangan, teroris menjadi nyata, telapak tangan keberuntungan surga yang agung. Xiaoyan secara alami tidak mau kalah, dia sedikit membalik penguasa kuno api abadi di tangannya, dan tepat di atas telapak tangannya, kekuatan mengerikan yang sama lahir dalam sekejap. Bum bum bum. Kedua serangan itu baru saja terjadi, dan segera lingkaran riak api yang besar meletus, menyebar kemana-mana. Gelombang ini, itu Xiaoyan.
Beberapa ribu meter dari Xiaoyan dan yang lainnya, Mu Yingying dan kelompoknya perlahan muncul, lalu Mu Yingying tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Xiaoyan seharusnya menghadapi musuh, kita harus pergi untuk mendukungnya. Mu Yingying baru saja selesai berbicara, dan ada tanda-tanda akan pergi. Tidak, kami sudah datang ke sini. Kami di sini untuk menunggu kelinci. Setelah mendapatkan token kayu, kita bisa memasuki pegunungan 5 elemen untuk berburu dan membunuh binatang 5 elemen. Pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan sekarang akan hanya membuang-buang waktu kita. Ling Xuan di samping sedikit tidak puas, penampilan Xiaoyan yang arogan dan tidak masuk akal ada di pikirannya. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal. Mu Yingying berkata dengan lembut, dan kemudian dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berlari dengan cepat. Lagi pula, tidak mungkin terbang di Gunung Luoling karena pembatasan misterius. Anda, Ling Xuan sedikit marah saat dia melihat Mu Yingying mengabaikan kata-katanya, lalu menatap Mu Feng dan dua orang di sampingnya gelombang apakah kamu akan pergi juga? Ling Xuan berkata dengan nada bertanya. Kami adalah sebuah tim, dan tidak mungkin meninggalkan salah satu dari mereka. Kami juga sangat ingin memenangkan tempat pertama dalam pertandingan ini, tapi menurut saya rekan satu tim lebih penting daripada yang pertama. Tempat itu, karena aku percaya jika aku dikepung oleh orang lain, Xiaoyan pasti akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanku. Mu Feng berkata sedikit, apakah kamu akan menyelamatkannya? Apakah kamu tahu siapa yang mengepungnya? Itu tim Fajar. Ada perfeksionis Dou di bintang 6 yang memimpin tim. Kamu hanya akan mati sia-sia. Ling Xuan berkata dengan mata merah. Karena ini adalah kompetisi, apakah salah jika ingin menjadi yang pertama? Kamu tidak cocok untuk tim kami, apalagi permainannya. Petik 2. Kamu sebaiknya kembali ke aula bawah tanah dan jadilah putri kecilmu. Mu Feng hanya berlari mengejar Mu Yingying, dan seruling hijau terakhir berkata sedikit. Setelah berbicara, seruling hijau juga meninggalkan Ling Xuan dan berlari menuju Xiaoyan. Ayah, apa itu persahabatan? Persahabatan adalah ketika orang lain akan memotong giginya demi keselamatanmu. Lalu apa itu cinta? Cinta, aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Ling pupil Xuan sedikit lembab, dan beberapa perkataan ayahnya terus terngiang-ngiang di benaknya, seolah ada sesuatu yang lepas di hati putri kecil ini.